الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati kita berupa nikmat Islam dan nikmat iman. Islam yang benar dan keimanan yang benar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ila al-Islam." Sungguh berbahagialah, sungguh beruntunglah orang-orang yang telah terhidayah, telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam. Sebagaimana penjelasan para ulama, kalau ada dalam teks dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah dan Rasul menyebut Islam, berarti Islam meliputi makna iman. Jadi kalau disebutkan Islam saja berarti itu meliputi makna iman. Demikian pula sebaliknya, kalau disebutkan iman itu meliputi makna Islam. Tapi kalau disebutkan dua-duanya berarti dia memiliki makna yang berbeda. Maknanya. Ingat Bapak Ibu dan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi kalau Allah sebutkan Islam itu meliputi makna iman. Atau kalau Allah dan Rasul sebut Islam itu meliputi makna menyebut iman, meliputi makna Islam. Tapi kalau Allah dan Rasul sebut Islam disebut, iman disebut, itu memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Akhbirni 'anil ihsan. Jadi kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama makna Islam berbeda dengan makna iman. Dan kita dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man hudiya ila al-Islam wa ruziqa al-kafaf wa qani'a bihi." Sungguh beruntunglah orang-orang ini diberi hidayah oleh Allah kepada Islam. Maksudnya bukan Islam toh. Yang nanti kita pahami Islam ya, tanpa diisi dengan keimanan di dalamnya, atau Islam diisi dengan keimanan yang tidak benar di dalamnya. Nah, inilah yang terjadi bagi Allah. Banyak di tengah-tengah kita Islam, tapi tidak Islam yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sungguh beruntunglah orang yang diberi hidayah kepada Islam. Islam yang mana ini? Islam yang disertai dengan keimanan yang benar. Kemudian tanpa amal saleh, ketaatan, ketakwaan, kewarahan pada dirinya. Inilah Islam yang dimaksud. Inilah orang yang aman beruntung. Inilah manusia paling bahagia di muka bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keislaman yang benar, keimanan yang benar dalam hati kita, sehingga kita tidak asal Islam, tidak asal menjadi Muslim, benar-benar Muslim yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam bagi kita
kita sudah selesai membahas tentang syurut, ya. Syurut la ilaha illallah, syurut la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas sebanyak 7 syaratnya, sebanyak 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kita sudah selesaikan. Jadi sekedar mengulang saja. Syarat yang pertama disebutkan al-munafi lil jahl, ya. Ilmu menafikan kebodohan. Yang kedua al-yaqin al-munafi lil syak, keyakinan menafikan keraguan. Jadi nanti kalau ada yang tidak boleh berbaik pendapat, jadi beberapa kitab itu ada yang berbeda-beda. Yang ketiga al-qabul al-munafi bil-radd, menerima, menafikan, menolak. Yang keempat al-inqiyad al-munafi bil-tark. Inqiyad artinya menerima sepenuhnya dan menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Menafikan, meninggalkan. Menafikan, meninggalkan. Artinya menafikan, tidak menerima. Yang keenam al-ikhlas al-munafi lisyak. Ikhlas menafikan kesyirikan. Yang keenam as-sidq, ya, as-sidq al-munafi lil-kadhib. Al-munafi lil-kadhib, membenarkan, ya, membenarkan, menafikan, mendustakan. Dan yang ketujuh al-mahabbah al-munafiyah yadhidduha wa huwa al-baghdha. Mahabbah, cinta, menafikan kebencian. Inilah 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Bapak-ibu, sudah kita bahas. Jadi satu saja, tidak ada dari yang 7 ini. Maka disebutkan oleh para ulama, syahadat seseorang atau kalimat la ilaha illallah yang dimiliki oleh seseorang itu jadi rusak, bahkan bisa menjadi batal. Bahkan batal, tidak hanya rusak tapi batal. Kalimat la ilaha illallah. Saya menggambarkan bahwa sama seperti syarat sholat, syarat sah sholat. Coba kalau syarat sah sholat ini tidak ada salah satunya, apa di antaranya? Seseorang tidak menghadap kiblat, tidak sah sholat. Seorang tidak menutup aurat, tidak sah sholat. Itu syarat sah sholat. Seseorang misalnya tidak bersih dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, tidak sah sholat. Seseorang bernajis, baik itu badannya, pakaiannya maupun tempat dia sholat, tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Disebutkan oleh para ulama syarat-syarat ini persis seperti itu. Bahkan ini lebih sempurna lagi, lebih ketat lagi sebenarnya syarat-syarat untuk kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga kita katakan tidak setiap orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sah. Kalimat la ilaha illallah ini pada dirinya, dia memenuhi syarat-syarat ini atau tidak? Atau jangan-jangan banyak yang rusak, ya. Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada arkan syahadatain, ya. Arkan atau rukun dari 2 kalimat syahadat. Yang pertama arkan la ilaha illallah, rukunani an-nafyu wal itsbat. Yang pertama kita akan membahas tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, kalau ada syarat berarti ada rukun. Jadi satu ibadah wa ibadah Allah. Kalau ada syarat berarti ada rukun. Pasti tidak ada satu ibadah yang tidak ditentangkan syarat dan rukunnya, tidak ada. Pasti ada. Meski Rasulullah SAW tidak menyebut itu,
syarat dan rukun, tapi para ulama sepakat menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa dalam satu ibadah itu ada syarat dan rukun. Ada syarat sahnya, ada rukun sahnya. Maka rukun dari kalimat la ilaha illallah ada dua. Yang pertama disebutkan an-nafyu. Yang kedua al-itsbat. Ini akan kita jelaskan. Rukun yang pertama an-nafyu la ilaha, terdapat pada kalimat la ilaha. Jadi rukun ini Bapak Ibu supaya mudah untuk dipahami, rukunnya itu terdapat pada kalimatnya. Jadi rukun dari la ilaha illallah itu ada pada kalimat itu sendiri. La ilaha illallah. Kan dibagi dua itu. Ada dua itu, apa namanya? Kalimat itu ada dua sebenarnya itu. La ilaha itu satu bagian. Illallah itu bagian yang kedua. Sederhana begitu. Saya mencoba untuk menyederhanakannya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Nah, rukun yang pertama itu ada pada bagian pertama kalimat ini, la ilaha. Tidak ada Tuhan. Atau dalam makna kalimat la ilaha illallah yang sudah kita bahas, la ilaha maknanya la ma'budu bihaqqin. Itu maknanya. La ma'budu bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang hak. Maka ini disebut dengan an-nafyu. Nafyu itu kalau dalam bahasa kita, Bapak Ibu Rahmatan, itu artinya menafikan. Menafikan, meniadakan, menolak, dan yang semana dengan itu. An-nafyu itu maksudnya menafikan. Apa yang dinafikan? Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan yang batil. Sesembahan-sesembahan yang batil, Tuhan-Tuhan yang batil, ilah-ilah yang batil, al-ma'bud yang batil. Ini maksudnya. Nah, ini rukun yang pertama. Jadi kita wajib meletakkan rukun dalam kalimat ini. Kita wajib an-nafyu. Maksudnya adalah menafikan, meniadakan, menolak, menghilangkan, ya, semua bentuk sesembahan, apapun itu. Apapun itu. Makanya kalimat ini disebut dengan an-nafyu. Nafi dalam bahasa kita itu, dalam bahasa kita sudah ada. Kita tidak menafikan dalam bahasa kita. Nafi itu maksudnya meniadakan. Nah, di sini an-nafyu meniadakan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan. Illallah, ini rukun yang kedua, disebut dengan al-itsbat. Itsbat itu dalam bahasa kita menetapkan. Jadi setelah kita menafikan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan, meniadakan Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan, apapun bentuknya, kemudian kita menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai al-ma'budul haq, sebagai sesembahan yang hak. Jadi tidak cukup hanya sekedar menafikan saja, tidak cukup hanya sekedar menafikan saja, tapi tidak menetapkan bahwa Allah satu-satunya al-ma'budul haq. Maka tak jadi. Jadi rukun ini harus ada dua-duanya. Atau sebaliknya, ada orang yang menetapkan bahwa sesembahan hanya Allah saja, tapi dia tidak menafikan yang lain. Gak jadi juga. Itu seperti Allah jadinya. Ini saling terkait sebenarnya. Jadi ketika kita menafikan Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah, maka pada saat yang sama wajib kita menetapkan hanya Allah dan sesembahan yang hak. Itu maksudnya. Apa itu? Sederhana sebenarnya penjelasan tentang ini. Ya. Jadi al-itsbat illallah, ya, yuthbitu annahu la yastahiqqu al-ibadah illallah wa yujibu al-amal bidzalik. Jadi maksud dengan itsbat dari kalimat la ilaha illallah menetapkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak
untuk menerima satu peribadatan kecuali hanya Allah saja. Dan itu wajib beramal dengannya. Wa qad jaa'a ma'na hadaini ruknaini fi katsir min al-ayat. Banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang dua rukun ini. Jadi dua rukun yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Itu banyak ayatnya. Di antara disebutkan di sini. Di antaranya ada yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, barang siapa yang kafir kepada taghut, barang siapa yang kafir kepada taghut, ini makna apa? Makna dari rukun yang pertama. Jadi mengajak kepada Allah untuk mendekatkan pemahaman kita. Itu makna dari la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Apapun bentuknya, semua Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang dhail, ya, dhalat, ya, semua Tuhan yang sesat, ya. Taghut, tawaghit, ya, taghut. Itu disebut dengan faman yakfur bit-taghut. Siapa yang kafir, siapa yang mengingkari taghut, itu maksudnya menafikan. Taghut di sini mewakili ilah. Taghut, kata taghut disebut itu mewakili al-ma'lud atau yang disembah, al-ma'bud. Jadi taghut itu maksudnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya taghut. Taghut itu yang dipatuhi, yang disembah, yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Itu taghut. Maka siapa yang ingkar, siapa yang kafir kepada taghut, wa yu'min billah. Nah, wa yu'min billah itu makna dari kalimat illallah, gitu Pak. Makna dari kalimat illallah. Jadi la ilaha faman yakfur bit-taghut illallah wa yu'min billah. Gitu Pak. Bisa Bapak Ibu pahami? Ini pelajaran kita di pondok pesantren begini Pak. Makanya seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu adalah nanti Allah yang mungkin tidak berasal dari pondok pesantren. Kok usah sedih, sebenarnya pelajaran-pelajaran di masing-masing itu banyak pelajaran pondok pesantren sebenarnya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha an-nafyu terdapat pada kalimat faman yakfur bit-taghut. Illallah al-itsbat terdapat pada kalimat wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah. Kafir kepada taghut artinya mengingkari taghut, tidak menerima taghut, menolak taghut, menolak semua Tuhan-Tuhan, kemudian dia hanya beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, kata Allah. Maka sungguh dia telah berpegang pada burung tali yang sangat kokoh. Apa yang maksud al-'urwatil wuthqa? Apa maksudnya? La ilaha illallah. Nah itu. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan al-'urwatul wuthqa. Itu maksudnya tali yang sangat kuat. Apa itu tali yang? La ilaha illallah. Paham apa yang maksudnya? Insyaallah agak sulit untuk memahaminya. Jadi dari ayat itulah makna ayatnya. Ini makna ayat. Jadi kalau Bapak baca nanti, ini kan ayat setelah apa? Setelah ayat kursi kan? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Tidak akan pernah putus selama-lamanya. Jadi kalau kita berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, tali yang kokoh ini yang Allah sebutkan itu tidak akan pernah putus selama-lamanya sampai hari kiamat. Kita akan diselamatkan oleh Allah dengan tali.
Allahu Sami'un 'Alim. Allah Maha dengar lagi Maha mengetahui. Kemudian di ayat yang lain misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Zukhruf ayat 26. Ini menjelaskan tentang rukun tadi Pak. Saya sedang menjelaskan rukun tadi. Jadi kalau Bapak dalilnya mana dari dalil? Silakan Bapak catat surah Al-Baqarah ayat 256 yang tadi. Kemudian di ayat berikutnya dia masih menjelaskan tentang rukun ini. Terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, "Qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun." Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini di ayat berikutnya. Jadi ayat 26 awal dari ayat 27. Ayat 26 awal dari ayat 27. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini makna bagaimana? Makna dari rukun la ilaha. Paham ya Pak? Masya Allah. Enggak sulit Pak sebenarnya. Ini makna dari rukun la ilaha. Kan menafikan, meniadakan, menolak semua Tuhan. Innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri Tuhan-Tuhan kalian. Aku tidak menerima Tuhan-Tuhan kalian. Aku menolak Tuhan-Tuhan kalian. Ini makna dari kalimat la ilaha. Ini rukun an-nafi. Illa alladhi fatarani. Ini rukun al-itsbat. Illa Allah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Kata Ibrahim, aku berlepas diri dari semua Tuhan yang kalian sembah kecuali Tuhan yang telah menciptakan aku. Kecuali zat atau Tuhan yang telah menciptakan aku. Siapa tahu maksudnya Tuhan? Al-itsbat. Maksudnya illallah, itu maksudnya. Bapak Ibu, dan banyak sekali ayat yang lain. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surah Al-Kahfi, kalau saya tidak salah ayat terakhir. Apa bunyinya Pak? Kayaknya sudah pada hafal surah Al-Kahfi ayat terakhir. Apa bunyinya Ustaz? Karena kalau dia jadi lupa gitu. Iya, kalau dia itu lupa jadi. Kalau kita baca sebelumnya ingat. Ya. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Tapi Bapak Ibu Allah. Tapi di sini maksudnya ya lebih kepada ittiba' dengan ikhlas, lebih kepada ittiba' dengan ikhlas. Ada lupa ada surah An-Nahl yang tak cuma ayatnya. Coba sebentar. Ini lebih kepada ittiba' dan ikhlas itu maknanya. Nah ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nahl ayat 36. Tapi di sini terbalik Pak. Itu itsbat didahulukan. Ya, itsbat didahulukan. Bapak lihat di sini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibut taghut. Bapak Ibu, jadi dengan kalimat ini pasti kita paham insyaallah. Jadi dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, di mana para rasul memerintahkan kepada umatnya an ya'budu Allah. Ini rukun
al-itsbat. Jadi al-itsbat lebih didahulukan dalam ayat ini. Wajtanibu at-taghut, dan jauhi taghut. Nah, berarti an-nafyu itu di nomor di nomor 2 kan, atau di belakang kan. Tapi maknanya sama. Jadi rukun itu sebenarnya kalau mengikuti kalimat la ilaha illallah itu an-nafyu terlebih dahulu, kemudian baru al-itsbat. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang rukun dari kalimat la ilaha. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah pada kalimat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu memiliki makna sekaligus syarat. Ya. Ada 4 ya, sebagaimana disebutkan oleh ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Tanimi rahimahullah taala dalam kitab Usul Al-Thalathah atau Salasatul Usul. Saya yakin Bapak Ibu yang mungkin sudah membahas pernah mendengar penjelasan tentang Salasatul Usul atau Usul Al-Thalathah. Itu ada 4 makna sekaligus ini menjadi syarat. Nanti ditambahkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala jadi 6 ya, jadi 6. Yang pertama adalah ta'atu fi ma amara. Jadi syarat dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jadi kalimat la ilaha illallah Bapak Ibu itu sudah selesai bahasanya. Jadi kita sudah bahas maknanya, rukunnya dan syarat-syarat dari kalimat Muhammad Rasulullah atau Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Itu memiliki 4 makna. Sekaligus makna ini menjadi syarat sebagai ulama. Yang pertama adalah ta'atuhu fi ma amara. Mentaatinya dalam semua yang diperintahkan. Wajib mentaatinya dalam semua yang diperintahkannya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan olehnya. Jadi yang pertama, wajib mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wajib membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, wajtinabu ma nahaa wa zajar. Wajib menjauhi semua yang diperingatkan dan dilarang oleh beliau. Wajib menjauhi semua yang diperingatkan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syaa'. Bahwa kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengikuti petunjuk beliau. Ini maksudnya apa? Ittiba', wajib ittiba', itu yang dimaksud. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dari kalimat asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi nanti ada 2 kalimat yang kita temukan di dalam hadis, ada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa bedanya? Bedanya cuma penambahan itu saja, ada 'abduhu. Ini menjadi penting, ya, menjadi penting. Setelah banyaknya umat Islam ghulu kepada beliau, jadi penting itu diucapkan. Abduhu itu penting itu diucapkan. Karena ini nanti Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh Shalih Fauzan disebutkan
di dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu menjadi rukun. Jadi rukun yang pertama adalah abduhu, rukun yang kedua adalah rasuluh. Baiklah Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun yang pertama abduhu. Abduhu dalam kalimat saya sudah sampaikan tadi. Jadi rukunnya ada pada kalimatnya itu sendiri. Rukun dari dua kalimat syahadat itu ada di dalam kalimat itu sendiri. Kenapa kata-kata abduhu itu diucapkan atau kita diperintahkan untuk mengucapkannya? Agar tidak terjadi ifrat. Ifrat itu artinya berlebih-lebihan. Ghulu terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, seakan-akan dengan kata-kata abduhu itu Allah ingin ingatkan kita dan Rasulullah ingin ingatkan kepada kita, aku ini hanya manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ayat terakhir dari surah Al-Kahfi tadi. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa. Aku ini hanya hamba. Jangan kalian berlebihan terhadap diriku. Jangan kalian memutuskan aku. Jangan kalian membunuh kepadaku. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berlebihan terhadap diriku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Nah, itu yang tidak diinginkan. Maka kata-kata abdu itu Pak, itu untuk apa namanya? Untuk mengantisipasi, untuk menyadarkan orang-orang yang berlebihan terhadap kamu harus sadar, Nabi itu manusia biasa. Dia hamba. Tidak ada apa namanya kekhususan rububiyah terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memiliki sedikit pun rububiyah. Sedikit pun tidak ada rububiyah kepada diri Nabi. Oleh karena itu jangan minta macam-macam kepada Nabi. Jangan mengagungkan Nabi. Kata Nabi, la tarfa'uni fawqa manzilati. Jangan kalian mengangkatku melebihi dari derajat yang Allah berikan pada dirimu. Ini wanti-wanti Nabi ini benar-benar terjadi. Sedang sekeras itu Nabi mengingatkan, masih adakah umat ini yang ghulu terhadap Nabi? Adakah umat ini yang berlebihan terhadap Nabi? Adakah umat ini yang memutuskan Nabi? Banyak Pak, sangat banyak. Tidak ada yang mengingkari datang ke kuburan Nabi. Tidak lebih dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian apa namanya menziarahi kuburan, apa yang harus diucapkan? Ucapkan salam dan salawat kepada beliau, hanya itu saja. Nah ini enggak, malah sengaja melakukan hal yang tak sepatutnya. Yang seharusnya yang dia minta itu dia tujukan kepada Allah, dia tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menganggap Nabi sebagai wasilah untuk menyampaikan apa yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saya ingatkan kepada Bapak Ibu rahmatullah. Berdoa ya Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah oleh umatku. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah oleh umatku. Apa kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dibuatlah penutup dari kuburan Rasulullah, makam Rasulullah itu ditutup. Sehingga tidak ada yang bisa melihat kuburan itu. Kita sudah jelaskan ini sebelumnya. Saya sudah sampaikan sebelumnya tentang bagaimana hukum kita beribadah di kuburan, di dekat kuburan. Kalau Pak masih ragu nanti kita diskusi lagi tentang hal ini. Nah, kemudian rukun yang kedua, Rasul itu menafikan apa? Menafikan tafrid. Kalau tadi menafikan ifrat, ini menafikan tafrid. Tafrid apa? Meremehkan. Maka kata-kata Rasul itu untuk menghalangi
Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wa huma yanfiyan al-ifrat wa at-tafrid fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dua rukun ini, kata beliau, itu untuk menafikan ifrat dan tafrid terhadap haknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akmalul khalq, beliau adalah semulia-mulia dan sesempurna-sempurnanya makhluk fi hadaini sifataini asy-syarifataini, di dalam dua sifat yang mulia ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Rasul itu supaya orang tidak menganggap remeh beliau. Kata-kata Abad itu supaya orang tidak berlebihan terhadap beliau. Apa nih maksudnya? Jadi dua kalimat ini, Abduhu wa Rasul. Abduhu supaya orang tidak berlebihan dalam menyanjung beliau, memuji beliau, mengangkat beliau. Kemudian kata-kata Rasul supaya orang tidak meremehkan, merendahkan beliau. Bapak Allah Subhanahu wa taala, supaya orang tidak meremehkan, merendahkan beliau. Ingat, beliau seorang Rasul, utusan Allah. Inilah bedanya antara manusia biasa dengan Rasul. Memiliki kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, memiliki mukjizat, dia bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah, meski tidak secara secara dzatiyah disebutkan oleh para ulama. Itu bedanya. Kalau disebut Rasul itu, kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan Rasulullah SAW. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah pengagungan itu terjadi. Pengagungan itu harus diberikan pada diri beliau. Oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak boleh berbicara misalnya suara nada suara ini nggak boleh lebih tinggi dari Nabi SAW. Tidak boleh kalau ngomong jauh-jauh, teriak-teriak dari jauh itu. Kita kalau ngomong teman kita, tadi dari mana? Itu nggak boleh, Pak. Dengan Nabi nggak boleh. Harus datang dengan beliau, kemudian di depan beliau tundukkan. Apa kata Amr bin As? Tak ada satu dari kami ini yang kalau berbicara dengan Nabi berani menatap wajahnya, itu dalam bentuk ta'zim. Ta'zim, pengagungan yang besar terhadap Nabi. Tak berani menatap mata Nabi, itu sahabat. Non begitu. Ya Allah, luar biasa. Nah itu Rasul. Allah Ta'ala Islam. Ini belajar kita malam ini semoga bermanfaat insyaallah. Ada dulu sekarang. Allahu Akbar,
حي على حي على حي على Ya, saya silakan Bapak Ibu kalau ada yang kita diskusikan terkait materi yang kita sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya. Kalau ada di Indonesia ini kan ada yang namanya orang mengakui Islam, agamanya Islam, tapi dia Islam kejawen. Apakah keislamannya itu dia bisa dikatakan sah, Ustaz? Barakallahu. Iya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu secara hakikatnya Islam kejawen itu. Ini harus dijelaskan terlebih dahulu. Mungkin ada dari Bapak yang bisa menjelaskan Islam kejawen itu seperti apa. Saya secara hakikat saya tidak tahu. Saya tahu namanya, saya belum pernah membaca tentang apa itu sebenarnya Islam kejawen itu apa. Apa kira-kira gambarannya dari Bapak-Bapaknya? Dia itu percaya, kayak teman saya itu kan memang dia Islam kejawen kan. Jadi dia percaya bahwa Allah itu ada, dia mengakui Allah itu ada, tapi dia itu tidak melaksanakan ibadahnya enggak gitu, dan dia lebih mengikuti ritual yang lain gitu kan. Iya. Nah ini disebut dengan apa? Dengan syarat la ilaha illallah. Apa syarat dari kalimat la ilaha illallah itu? Inqiyad apa dia? Tunduk patuh dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada syarat al-qabul, menerima. Apa konsekuensi orang menerima itu? Namanya juga menerima. Tunduk patuh, mengikuti apa yang menjadi perintah dari kalimat la ilaha illallah dan menghentikan semua larangan dari kalimat la ilaha illallah itu. Jadi konsekuensi. Jadi kalau seorang misalnya mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah tapi tidak menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu, subhanallah, Allah a'lam. Dalam hal ini gue betul. Kalau itu disertai, misalnya disertai ada keyakinan, tidak ada kewajiban untuk menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah atau meninggalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu, maka kalimat la ilaha illallah menjadi batal. Kalau dia baru masuk Islam, kemudian diawali dengan tidak pahamnya dengan kalimat la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha tidak paham, kemudian tidak paham dengan syarat-syaratnya, tidak paham dengan konsekuensinya, dia hanya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Sejak dari awal itu sudah bermasalah syahadatnya. Makanya orang-orang yang bermasalah syahadatnya sejak dari awal, dia masuk ke dalam Islam, misalnya masih tak beres, pasti tak beres. Kecuali mungkin kalau ada pembimbingan, pembimbingan khusus. Makanya kita harapkan sebenarnya kalau kita yang baru masuk Islam itu ada semacam pembimbingan khusus. Ada pembimbingan khusus, ada wadah khusus, ada tempat berbelanja penumpang mereka jadi muslim yang benar. Demikian pula, ya, kalau ada sesuatu kita yang mengaku muslim, dia mengaku Islam, tapi tidak menjalankan syariat Islam, malah cenderung dengan ajaran-ajaran keyakinan agama lainnya. Itu Islam apa? Ya kan? Itu Islam apa namanya seperti itu? Allah Maha Esa tidak berani mengatakan bahwa mereka mereka tidak Islam. Saya tidak berani mengatakan itu, karena harus ada bukti-bukti nyata untuk mengatakan seseorang sudah tidak lagi berada di dalam Islam. Harus ada bukti-bukti nyata setelah matahari di siang hari. Kita tidak boleh mengatakan seseorang si fulan sudah keluar dari Islam, orang begini keluar dari Islam, tidak boleh. Kita harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang nyata bahwa dia telah keluar dari Islam. Apa contoh? Dari mulutnya sendiri, saya muslim, tapi saya tak mau mengamalkan ajaran Islam. Dan saya yakin mengamalkan ajaran Islam ini tidak wajib. Saat itu dia kafir. Saat itu juga dia murtad dari Islam. Kalau dia katakan, saya muslim, tapi bagi saya tidak ada kewajiban dalam Islam ini. Bagi saya tidak ada kewajiban dari sholat, tak wajib. Kalau dia katakan begitu, saat itu juga dia murtad dari Islam. Itu tidak diragukan lagi. Itu yang saya maksudkan, ada bukti setelah matahari disiangkan. Tapi kalau dia tidak mengamalkan Islam saja, karena terpengaruh begini, saja, tapi di dalam hatinya tetap dia meyakini kebenaran Islam. Allah Maha Esa, maka dia tetap disebut seorang muslim. Dia tetap disebut seorang muslim. Maka sebagai ulama mengatakan, sekalipun dia tidak melakukan amal apapun dalam Islam ini, selama dia tidak mempersekutukan Allah, maka dia masih disebut seorang muslim. Tapi muslimnya itu muslim ya paling rendah. Muslim paling rendah. Ada tak muslim yang begitu? Dia muslim tapi tak beramal, nggak sholat, nggak ada amalnya. Tapi dia tak syirik, tapi dia tidak syirik kepada Allah. Maka dia masih disebut muslim selama dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kalimat la ilaha illallah ini tidak dia buang dari hatinya, maka Allah dia tetap disebut muslim. Allah Maha Esa. Ya. Jadi bahasa kita malam ini. Ya, singkat saja Pak. Tentang syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Banyak sekali sekarang fenomena orang dengan mudah mengambil bisa bertemu dengan Rasul. Iya. Itu secara hadisnya di satu sisi kita tahu ada hadis juga. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Iya, bagaimana Rasulullah SAW hadis seperti itu. Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan kata Rasulullah, maka mimpi itu adalah mimpi yang hak. Itu mimpi yang benar. Itu mimpi yang pasti. Kalau kalian bermimpi bertemu dengan kata Rasulullah, itu pasti benar-benar kalian bertemu denganku. Karena syaitan, kata Nabi, tidak bisa menyerupai aku. Itu bedanya. Setan bisa saja menyerupai Bapak, menyerupai saya, menyerupai siapa, tapi tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Itu Rasulullah katakan. Maka kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu mau betul-betul bertemu dengan Nabi. Itu dikira-kira. Tapi persoalannya, betul nggak Nabi yang dia temui itu? Jangan seperti cerita lucu-lucuan gitu Pak. Masa Nabi, kamu mimpi bertemu Nabi? Iya. Bagaimana? Coba jelaskan. Bagaimana ciri-cirinya? Sebutkan. Nabi rambutnya udah putih, berubah. Nah itu bukan Nabi, pasti bukan Nabi. Karena bukan Nabi itu disebutkan berapa helai? Berapa helai bukan Nabi? Disebutkan, kalau saya tidak sebut hanya 21 helai.
buatnya Rasulullah SAW. Kalau rambutnya putih itu pasti bukan Nabi itu, pasti bukan Nabi. Gitu. Ya, sebagaimana cerita apa guru kita itu Ustaz Kirana apa kata beliau? Ya. Bagaimana cirinya? Pakai sarung, pakai peci, sudah gitu merokok lagi. Itu pasti bukan Nabi itu. Itu pasti bukan Nabi. Itu penghinaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyebutkan ciri-ciri tidak sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang mengatakan begini misalnya, ini teman saya seorang dokter, saya tidak sebutkan dokter dari mana gitu, jelas dari luar, satu S3 di Permata Negara. Dia cerita ke saya, Masya Allah, saya bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana saja? Dalam mimpi, dalam mimpi. Cuma sayangnya kata beliau, saya tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Saya hanya bertemu beliau sedang menghadap ke arah sana. Terus ada orang bertanya, dari mana antum bisa tahu kalau itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau beliau tidak menghadap ke antum, bagaimana antum bisa tahu kalau itu adalah Rasulullah? Pakai sorban gitu. Ya, dari mana tahunya itu Rasulullah? Dari mana tahunya itu? Apa dia katakan saya ini Rasulullah gitu? Dia tak mengatakan, tapi dia yakin begitu. Gak bisa begitu, Ustaz. Dia dokter, namanya. Wah, saya sebut dari Mesir, teman saya. Oh ya udah, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan menggampang-gampangkan masalah. Jangan merasa sudah saleh, merasa terus ngaku-ngaku bertemu Nabi. Allah A'lam bishawab. Tapi kalau mau betul-betul ketemu juga Nabi, nggak perlu juga rasanya kalau kita pada cerita itu. Ini kalau saya dan Allah takdirkan misalnya saya mimpi ketemu Nabi, tidak akan saya ceritakan apa. Kenapa? Saya takut dikatakan pembual nantinya. Iya, karena salahnya ini Pak. Dikit-dikit orang mimpi ketemu Nabi cerita, dikit-dikit cerita. Subhanallah. Lu siapa gitu? Nah, mimpi ketemu Nabi. Ini orang yang ada yang jauh lebih saleh, lebih taat, lebih apa ya? Enggak pernah mimpi ketemu Nabi, tiba-tiba dia bertobat kemarin ketemu Nabi. Ya, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Sebenarnya saya jawab ini tidak cukup. Ya, sekurang-kurangnya sebenarnya itu setengah jam sebenarnya. Tapi cukuplah, alhamdulillah. Bahasa kita pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum